agak telat dalam hal ini. Jadi yang tafsir hadis itu menjadi IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan prodi ilmu hadis itu memasukkan usulan prodi baru. Berarti dipecah menjadi dua ya, Bu? Ya, yang tafsir hadis dipisah menjadi dua, yang tafsirnya ilmu Al-Quran dan tafsir, yang hadisnya prodi ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, kali ini bersama saya Faza Mutia, kita akan berbincang-bincang tentang prodi baru di UIN Imam Bonjol Padang, yaitu bersama Bu Sri Khalida. Beliau merupakan seorang dosen ilmu hadis di Fakultas Usuluddin UIN Imam Bonjol Padang. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, boleh Faza bertanya nih, Bu, untuk kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa sih, Bu? Di samping mengajar juga mengurus prodi sebagai ketua prodi. Namun saat ini kami sedang sibuk-sibuknya untuk mengurus akreditasi prodi karena prodinya masih baru 2 angkatan. Mungkin langsung saja nih ya, Bu. Sebenarnya apa sih, Bu, prodi ilmu hadis ini, Bu? Prodi ilmu hadis ini adalah pengembangan dari prodi tafsir hadis. Dulu sebelum tahun 1989 prodi ini berada di Fakultas Syariah. Lalu pada tahun 1989 semua prodi tafsir hadis di YAIN dan UIN dipindahkan ke Fakultas Usuluddin. Waktu itu masih Fakultas Usuluddin. Namun kalau di kampus kita di UIN Imam Bonjol Padang, sesuai dengan nomenklatur saat kita beralih, juga terseiring dengan beralihnya kita dari YAIN ke UIN, prodi tafsir hadis ini di rename menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya, Bu. Jadi kalau di kampus-kampus lain itu sudah lama, kita agak telat dalam hal ini. Jadi yang tafsir hadis itu menjadi IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan prodi ilmu hadis itu memasukkan usulan prodi baru. Berarti dipecah menjadi dua ya, Bu? Ya, yang tafsir hadis dipisah menjadi dua, yang tafsirnya ilmu Al-Quran dan tafsir, yang hadisnya prodi ilmu hadis. Prodi ilmu hadis ini diajukan pada tahun 2019, keluar izinnya pada tahun 2020. Kita sudah menerima mahasiswa baru, tapi ketika itu agak telat juga kita menerima dari saat UMPTKIN, tidak bisa masuk SPAN PTKIN. Jadi kita mulai angkatan pertama itu dengan penerimaan UMPTKIN, tidak ada yang mahasiswa PMDK saat itu yang undangan karena izinnya baru keluar. Jadi pada angkatan kedua itu sudah 2 lokal. Angkatan pertama 1 lokal, angkatan kedua yang BP 21 sudah 2 lokal. Jadi prodi ini menciptakan alumni yang ahli di bidang hadis dan ilmunya, sebagai kurator hadis, sebagai peneliti hadis yang nanti bisa bekerja di lembaga-lembaga pendidikan ataupun di lembaga negeri dan swasta. Contohnya kalau dulu yang alumni tafsir hadis yang bagian yang fokus skripsinya membahas hadis itu dikelompokkan sebagai alumni hadis. Seperti saya sendiri itu fokusnya kemarin ke ilmu hadis, maka bidang studi saya yang diberikan adalah ulumul hadis. Ya, berarti emang benar-benar baru ya, Bu? Baru tahun 2020. Berarti baru 2 tahun ya, Bu? Baru 2 tahun. Nah, kan prodi ini baru nih, Bu. Nah, untuk minat mahasiswa bagaimana nih, Bu, untuk masuk ke prodi ini, Bu? Untuk minat mahasiswa, kalau kita lihat dari angkatan pertama 1 lokal, angkatan kedua sudah 2 lokal, berarti sudah naik, meningkat ya, Bu? Meningkat. Namun untuk saat sekarang kita pantau-pantau, yang lulus juga ada sekitar 2 lokal. Sekarang itu masih SPAN PTKIN kan, belum lagi UMPTKIN. Jadi kita melakukan sosialisasi. Kalau biasanya ke sekolah-sekolah, kemudian karena COVID kita hanya melalui alumni yang tafsir hadisnya atau grup-grup alumni yang di Usuluddin. Kemudian kita juga share ke melalui FB, kita promosikan prodi ini. Malah pun Pak Profesor Dr. Disafri itu juga memberikan motivasi bahwa beliau pun akan membimbing mahasiswa untuk menjadi ahli hadis. Dokternya sudah
profesornya satu, dokternya sudah Pak Lukman, Pak Nofizal Wendri, saya sendiri sudah 3 Ya, nah kan sekarang lagi penerimaan mahasiswa baru nih, Bu. Untuk prodi ilmu hadis ini sendiri udah berapa banyak pendaftar yang memilih ilmu hadis ini, Bu? Kalau yang jalur Spanspektekin kemarin 90-an. 90-an. Cuma yang daftar ulang enggak 90-an. Ada berapa yang mungkin yang pilihan kedua dia tidak. Iya. Cuma ketika itu kita edukasi yang calon maba ini dengan menggabungkan ke dalam grup khusus yang dibantu oleh senior-seniornya itu dari HMP, itu memandu bagaimana cara pendaftaran karena online kan. Iya, Bu. Online bagaimana cara pendaftarannya. Jadi dipandulah oleh senior-seniornya ini. Kalau kita dosen ibu kan tidak bisa membukanya kan pakai ini semuanya kan. Iya, tidak Bu. paham. Jadi dipandulah oleh senior-seniornya yang di HMP. Kalau untuk pendaftar UM, Bu? UMPTKIN. Iya. UMPTKIN sedang berlangsung sedang berlangsung tapi belum tes dia. Tapi kemarin ibu lihat ada agak banyak juga. Tapi kan belum ya, belum tahu berapa yang lulus, berapa nanti yang mendaftar ulang. Cuma yang Spanspektekin pembayaran UKT-nya sampai tanggal 20 Juni ya. Ya, tadi saya lihat informasi terakhir dari agama masih 9 orang yang bayar UKT. Tapi memang prodi lain juga sedikit yang banyak nampak saya IAT itu lebih 200-an yang lulus ya. Mungkin karena udah lama juga ya, lama Bu. juga. Untuk tenaga kerja di ilmu hadis ini nih, Bu, ada berapa banyak dosen dan guru besar yang ada di ilmu hadis ini? Ya, dosennya 6 sesuai dengan standar minimal. Kalau profesornya 1, guru besarnya itu Bapak Profesor Dr. Haji Edi Safri yang dulu juga ketika saya pertama-tama di tafsir hadis, mula-mulanya beliau lah ketua prodinya, lalu pernah menjadi dekan beliau di studi, pernah menjadi ketua wakil direktur Pasca, juga direktur Pasca. Sekarang berapa tahun lagi akan pensiun juga. Mudah-mudahan dokter-dokter yang sudah selesai sekolahnya segera memasukkan bahannya untuk guru besar. Bagaimana masa depan untuk prodi ilmu hadis ini nih, Bu? Kan ilmu hadis ini dikatakan baru nih, Bu. Walaupun dikatakan baru kan karena dia cabang dulu bagian dari tafsir hadis, itu semuanya kalau dari yang dari pesantren juga sudah kenal. Jadi kalau peluang kerjanya di samping bisa juga menjadi guru, karena semua prodi bisa menjadi guru. Iya. Juga menjadi kurator hadis, juga nanti bisa bekerja di lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga untuk mengkaji mengkaji sumber hukum, sumber bukti, mungkin di majelis tarjih. Ini hadisnya bagaimana, atau mungkin di ekonomi Islam kan ini butuh itu dalil. Nanti hadis yang mana yang dipakai, bagaimana pemahamannya. Mungkin di sana itu diantaranya. Nah, bagaimana cara ibu kan sebagai dosen, Ibu, di prodi ini, bagaimana cara dosen untuk menarik masyarakat untuk memilih prodi ini nih, Bu? Di samping kalau dosen tentu memberikan edukasi kepada mahasiswa yang 2 angkatan ini, mungkin disuruh dia agar mensosialisasikan prodi kita kepada adik-adik tingkatnya di madrasah dan pondok pesantren, karena nanti kalau dia berasal dari sekolah agama, selain sekolah agama, yang sekolah umum itu agak susah mengikuti karena kebanyakan kita bahasa Arab. Namun berdasarkan prodi yang lama kan tafsir hadis juga banyak bahasa Arab, ada juga yang berasal dari sekolah umum, namun kalau dia mau bersungguh-sungguh pasti bisa. Bisa. Pernah dulu ketika masih tafsir hadis itu alumni SMA, dia ketika mendaftar ketika situ saya di prodi sebagai staf dikantorkan juga, katanya, "Bu, belajarkah di prodi ini bahasa Arab?" "Tidak," jawaban saya. "Kok tidak, Bu? Kita bukan belajar lagi tapi mengunyah bahasa Arab, karena buku-buku kita itu banyak dari bahasa Arab." "Wah, kalau begitu, Bu, saya mau pindah saja nanti ke dakwah," katanya kan. "Ya, enggak apa-apa, pindah nanti ke semester 5. Ketika itu masih semester 5 pindah. Kebetulan saya juga yang PA-nya. Jadi pas PA, pas semester 5 saya panggil lagi.
Tapi sebelum itu saya nasihatkan juga, sebelum pindah tuh kan lama lagi, masih sekian tahun, belajar saja lah sungguh-sungguh. Nanti yang SMA kan dulu ada belajar bahasa Arab kan, Iya, Bu. walaupun dasar, nanti ada les bahasa Arab. Nah, ikut les bahasa Arab, kemudian pelajari dengan baik-baik. Nanti kalau yang susah bikin catatan kayak kita di SLTA kan, Iya, banyak catatan yang kita pahami. Pas semester 5 saya panggil lagi, gimana mau jadi pindah enggak ke dakwah? Enggak jadi, Bu. Kenapa? Ya rugilah, Bu, katanya. Iya. Sudah senang di prodi ini ya. Ketika itu kan masih tafsir hadis. Kan sama juga masih belajar buku-bukunya bahasa Arab dan bahasa Arab gundul juga kan. Jadi kalau bersungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Manjada wajada ya. Iya. Nah, untuk prospek kerja di jurusan ini ke depannya gimana nih, Bu? Prospek kerja kalau yang kalau yang tahun-tahun lalu dibuka guru, bisa juga mereka menjadi guru, malah guru untuk Al-Quran dan hadis, ataupun itu diutamakan yang dari alumni tafsir hadis untuk yang di madrasah sanawiyah ataupun di madrasah aliyah, yang biasanya yang dari PAI itu untuk guru agama di SLTP dan SLTA, itu yang kemarin banyak yang lulus yang ilmu hadisnya. Juga nanti dia bisa yang ya khususnya tentu menjadi kurator hadis sebagai peneliti di bidang hadis. Nah, itu dia. Nah, untuk ilmu-ilmu yang dipelajari di ilmu hadis ini, Bu, apakah cuman menyangkut hadis atau gimana nih, Bu? Oh, tidak. Bukan hanya hadis dan ilmunya saja yang kita pelajari, kita juga belajar filsafat dan pemikiran, ilmu tasawuf, ilmu kalam, juga tafsir dan ulumul Quran, serta bahasa Arab, bahasa Inggris juga kan. Itu dipelajari juga walaupun itu pada semester awal. Namun kalau udah semester 4 ke atas memang banyak ke prodi kajian khususnya. Jadi nanti kalau syarat tamatnya itu kalau di IAT harus hafal 5 juzuk, kalau kita 3 juzuk saja, dan harus hafal 100 hadis. 100 hadis. Jadi 100 hadis itu boleh 40 hadis yang Nawawi atau yang lainnya. Jadi yang penting mahasiswa itu bisa menghafal 100 hadis. Itu pun sudah kita berkali ketika mata kuliah per semesternya. Bukan kita tidak mengajarkan nanti 100 hadis, itu susah kan. Ini namanya itu. Itu diantaranya. Untuk kerjasama antara prodi dengan organisasi di UIN Imam Bonjol Padang dalam bentuk apa nih, Bu, untuk mempromosikan prodi ini, Bu? Kalau di organisasi UIN nampaknya belum, baru dari fakultas baru yang turun. Jadi kan kita berharapkan di dakwah inilah untuk kerjasama kita mempromosikannya. Iya, Bu. Namun kalau kerjasama kita dengan perguruan tinggi yang lain itu sudah kita diundang kemarin juga ke Palembang untuk visiting lecture kan. Iya, Bu. Kemudian juga ada prodi-prodi lain. Jadi kalau untuk dosennya kita punya asosiasi ilmu hadis Asilha namanya, insya Allah tahun ini akan diadakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Juli datang. Jadi kalau mahasiswanya masih tergabung dalam forum komunikasi mahasiswa tafsir dan hadis Indonesia, belum berpisah, masih bergabung antara tafsir dan hadis. Kalau untuk mahasiswanya yang tingkat nasional gitu. Ada lagi forumnya. Nah, untuk arah prodi ini ke depannya nih, Bu, gimana nih, Bu? Maksudnya arah prodi ke depan? Arah yang akan arah prodi hadis ini ke depannya gimana nih, Bu, yang akan dituju dari prodi ini, Bu? Ya sesuai dengan visi misinya, prodi hadis, ilmu hadis ini itu akan menjadi prodi yang unggul di Indonesia pada tahun 2037, sesuai juga dengan visi misi UIN kan di ASEAN. Kalau kita tingkat Indonesia saja dulu, itu diantaranya. Jadi ada mata kuliah kita yang khusus berbeda dengan prodi ilmu hadis lainnya. Namun ada beberapa mata kuliah itu yang harus ada untuk prodi ilmu hadis. Kita juga mengajarkan mata kuliah itu, cuma SKS-nya tergantung prodi masing-masing. Jadi ada mata kuliahnya yang ada di semua prodi ilmu hadis se-Indonesia ini.
Eh, Ngomong-ngomong, ibu kan juga menulis artikel tentang hadis ya, Bu? Ada. Nah, itu membicarakan tentang apa aja nih, Bu? Eh, ada yang membicarakan tentang ulumul hadis, contohnya perkembangan sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Ketika itu saya kajilah tokoh-tokoh perintis ilmu hadis. Yang pertama kali menulis kitab ilmu hadis itu adalah Ar-Ramah Hurmuzi. Dia itu baru memuat teori 22 teori ilmu hadis. Kemudian ada lagi kitab sesudahnya itu yang populer adalah kitab, kalau Ar-Ramah Hurmuzi itu kitabnya Al-Muhadis Fasil wa Baina Rawi wal Wa'i, itu masih belum ada terjemahnya, masih berbahasa Arab dengan 22 teori ilmu hadisnya. Kemudian yang terkenal lagi setelah itu Al-Hakim An-Naisaburi, dia mempunyai kitab ulum hadis itu Ma'rifah Ulumul Hadis. Dalam kitab ini ada 52 macam teori ilmu hadis. Dan yang ketiganya yang terkenal adalah Ulumul Hadis li Ibnu Shalah, itu yang dikenal juga dengan Muqaddimah Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini sudah mengemukakan, malah dia pertama kali yang mengemukakan definisi hadis sahih. Pada dua kitab terkenal sebelumnya belum ada definisi hadis sahih. Kan hadis itu, ilmu hadis ini kita pelajari agar kita bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana yang tidak sahih. Jadi karena Ibnu Shalah lah yang pertama kali menuliskan dalam kitabnya itu definisi hadis sahih, dikatakanlah oleh para ulama sempurna perkembangan teori ilmu hadis ini di tangan Ibnu Shalah. Yang ulama-ulama sesudahnya seperti Al-Baghdadi dan lain-lain sebagainya, juga Ajadah Khatib dan Sufi Soleh itu menjelaskan atau mentahzib lagi teori-teori yang sudah ada. Itu menurut para ulama. Juga ada lagi tulisan saya yang terkait dengan living hadis. Kalau living hadis ini itu mengkaji tentang bagaimana pengamalan hadis di tengah-tengah masyarakat. Contohnya di Padang Pariaman itu ada kebiasaan malako kabako. Iya, Bu. Malako kabako atau babako, yang malako kabako bisa saja itu orang perantau yang dia malako kabako mencari bakonya. Kemudian kalau dari kajian hadis itu kemana perginya? Ternyata malako kabako ini tanpa disadari oleh masyarakat itu dia sudah mengamalkan hadis bersilaturahmi. Iya, Seperti itu kajiannya living hadis, gimana pengamalan living hadis di tengah-tengah masyarakat. Atau juga ada lagi upacara-upacara yang lainnya yang mungkin saja bersumber dari hadis. Kadang-kadang hadis yang diamalkan itu memang hadis yang sahih, kadang-kadang yang tidak sahih. Namun kalau hadis yang diamalkan itu tidak sahih atau hadis maudhu, mungkin ada lagi tugas kita untuk menjelaskan kepada masyarakat sebaiknya diamalkan hadis-hadis yang sahih saja. Yang tidak sahih itu tidak diamalkan. Istilah Pak Edinya, kalau kata Pak Prof, kalau hadisnya tidak sahih, siapa yang mau kasih pahala? Tentu Allah dan Rasul tidak menjamin siapa yang mau kasih pahala. Kalau kita beramal memang untuk mengharapkan pahala. Tapi kalau untuk kehati-hatian ibadah, ya boleh-boleh sajalah kalau untuk kehati-hatian ibadah. Tapi dikaji lagi hadisnya itu dhaif beratkah atau tidak. Karena kalau hadis dhaif berat itu juga tidak boleh diamalkan. Oke, mungkin itu terakhir, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya berbagi ilmu bersama kita di DKTV. Baik, teman-teman, saya Faza Mutia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.